Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betika Enggraini, NPM A1D011902 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, semester 3B. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang taksonomi tumbuhan. Yang pertama yaitu makroalga, Sargassum polycystum atau rumput laut coklat. Nah, Sargassum polycystum merupakan salah satu contoh alga coklat yang mempunyai holdfast, stipe, serta blade. Tubuh Sargassum polycystum didominasi oleh warna coklat dengan bentuk talus silindris. Tubuh utama bersifat diploid atau merupakan saprofit yang mana talusnya mempunyai cabang yang menyerupai tumbuhan Angiospermae. Rumput laut jenis ini memiliki penampakan bentuk agak gepeng, licin, dan batang utama agak kasar. Sargassum polycystum memiliki airbladder yang berfungsi untuk mengapung jika terendam air pada saat air di daerah intertidal pasang dan juga sebagai cadangan air saat terhempas ke tepi pantai. Yang kedua, Chaetomorpha crassa. Chaetomorpha crassa merupakan alga filamen berbentuk menyerupai benang dan menggumpal. Alga ini sering ditemukan sekaligus mendominasi sebagai epifit pada aktivitas budidaya rumput laut. Selanjutnya mikroalga. Nah, yang pertama Schenedesmus auleolotus. Nah, ciri-ciri khusus Schenedesmus itu sendiri sebagian anggota memiliki flagel dapat bergerak sedikit. Bentuk flagel isokontai, jumlah dan letak sangat bervariasi, atau apikal, subapikal, lateral. Habitat Schenedesmus auleolotus ini di air tawar, payau, asin. Yang kedua, Euglena viridis atau alga bulu cambuk. Euglena viridis adalah sejenis alga bersel tunggal yang berbentuk lonjong dengan ujung anterior, tumpul dan beruncing pada ujung posterior atau belakang. Setiap sel Euglena dilengkapi dengan sebuah bulu cambuk atau flagel yang tumbuh pada ujung anterior sebagai alat gerak. Selanjutnya, makrofungi. Yang pertama, Ganoderma aplanatum atau jamur kayu. Jamur ini tumbuh sebagai miselium di dalam kayu pohon hidup dan pohon mati. Mereka awalnya berwarna putih, tetapi segera berubah menjadi merah coklat tua. Spora coklat dilepaskan dari pori-pori di bagian bawah tubuh buah. Tubuh buah bersifat abadi dan dapat bertahan selama beberapa tahun, bertambah besar dan membentuk lapisan pori-pori baru saat mereka tumbuh. Nah, yang kedua, auricula atau jamur kuping merah. Jamur kuping merupakan salah satu kelompok jeli fungi yang masuk ke dalam kelas Basidiomycota dan mempunyai tekstur jeli yang unik. Jamur ini disebut jamur kuping karena bentuk tubuh buahnya melebar seperti daun telinga manusia atau kuping. Selanjutnya yaitu mikrofungi atau Rhizopus sp, jamur makanan. Rhizopus sp adalah genus jamur benang yang termasuk filum Zygomycota ordo Mucorales. Rhizopus sp mempunyai ciri khas yaitu memiliki hifa yang membentuk rhizoid untuk menempel ke substrat. Nah, yang kedua, Penicillium sp atau jamur roti. Penicillium sp adalah genus fungi dari ordo Hypomycetes filum Ascomycota. Penicillium sp memiliki ciri hifa bersepta dan membentuk badan spora yang disebut conidium. Conidium berbeda dengan sporangium karena tidak memiliki selubung pelindung seperti sporangium. Morfologi tangkai conidium disebut conidiofor dan spora yang dihasilkannya disebut conidia. Selanjutnya yaitu lumut. Yang pertama, Marchantia polymorpha, lumut hati. Talus Marchantia polymorpha berbentuk roset tali pipi dengan cabang bercabang. Tali tumbuh hingga panjang 10 cm dengan lebar hingga 2 cm. Bagian bawah ditutupi oleh banyak rhizoid mirip akar yang menempelkan tanaman ke tanah. Tanaman menghasilkan struktur reproduksi seperti payung yang dikenal sebagai gametofor. Spesies ini bereproduksi secara aseksual oleh game yang diproduksi di dalam cangkir game. Game berbentuk lenti dan dilepaskan oleh tetesan air. Habitatnya di tempat lembab baik di batang pohon maupun tanah. Yang kedua, Anthoceros fusiformis atau lumut tanduk. Lumut tanduk merupakan tumbuhan yang kecil, pendek, tidak berbunga dan termasuk tanaman non-vaskuler yang dapat hidup di darat maupun di air. Selanjutnya yaitu paku. Yang pertama, Dimoclosum piloceloides. Tanaman paku sisik naga adalah tanaman merambat yang sering kita jumpai pada daerah sekitar hutan. Ciri-ciri tanaman paku sisik naga ialah
Mempunyai bentuk daun agak bulat yang mirip dengan sisik dengan tekstur yang berair dan berwarna hijau. Ukuran daun yang berbentuk bulat sampai corong hampir sama dengan uang logam picisan, sehingga tanaman ini dinamakan picisan. Habitatnya di daerah dengan musim kering dan hujan. Selanjutnya yaitu Acrocystium aureum atau paku laut. Paku laut adalah sejenis tumbuhan paku berukuran besar yang hidup di daerah hutan mangrove ataupun rawa-rawa pesisir. Paku laut memiliki batang yang pendek dan bersisik. Daun paku laut berbentuk lembaran besar yang memanjang hingga 1,8 meter panjangnya. Daun paku laut yang fertil biasanya akan ditutupi oleh sporanginya berwarna merah bata di bagian bawahnya. Tumbuhan ini sendiri dapat tumbuh hingga setinggi 4 meter. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya Giri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.